Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Amlisa. Nah, di sini saya mau membahas tentang korupsi. Teman-teman ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Nah, langsung aja kita bahas yuk. Pengertian apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar. Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, baik itu perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Berikut merupakan nilai-nilai korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lanjut, contoh-contoh korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan, yaitu penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Keempat, korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman, tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang PTPK dan Pasal 12C Undang-Undang PTPK. Kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Keenam, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong, atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut, mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Ketujuh, korupsi keuangan negara. Pasti kalian sudah sering mendengar korupsi keuangan negara, bukan? Yap, korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Itulah contoh-contoh korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas dampak korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Jadi, korupsi ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi negara kita. Lantas, apa saja upaya pemberantasan korupsi? Keenam strategi itu adalah pencegahan pada lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penindakan, harmonisasi peraturan, perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan. Jadi, kesimpulan korupsi yang bisa kita ambil yaitu korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sekian pembahasan dari saya mengenai korupsi yang ada di Indonesia.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Dan juga maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.